ayat yang ke-8 ini surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Ketika Allah hendak membagi tugas kepada para malaikatnya. Jadi malaikatnya Allah itu banyak ya. Yang kita kenal inilah cuma malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 tugas dengan jenis malaikat masing-masing. Tapi tiap malaikat ini juga memiliki pasukan ya. Seperti misalnya tentang yang jaga neraka kita kenal dengan Malik. Itulah yang jaga neraka. Loh, sekarang di dalam salah satu hadis itu dijelaskan bahwa neraka itu sebagai makhluk itu sudah ingin terjang saja, ingin ganyang manusia yang ada di muka bumi ini. Saking durhaka dan jahatnya manusia, saking sudah kejahatan manusia yang melampaui batas-batas yang ditentukan Allah, itu sudah ingin ganyang manusia. Tapi nggak terlaksana. Karena apa? Karena neraka ini dirantai oleh Allah ya, ada rantai itu, ada ribuan rantai. Di situ disebutkan 7.000 rantai. Setiap rantai itu dipegangi oleh 70.000 malaikat. Nah, setiap rantai juga, padahal satu malaikat itu, sayap malaikat itu dalam hadis juga diterangkan, satu sayap malaikat itu bisa membentang antara jagat timur jagat barat. Nah, itu ada 70.000 malaikat yang memegangi 7.000 rantai untuk memastikan bahwa neraka tidak mengganyang manusia. Itu salah satu dari tugas malaikat ya. Artinya apa? Malaikat yang kita kenal itu hanya sebagian dari tugas. Nah, salah satu di antara tugas-tugas malaikat itu adalah menyampaikan risalah Allah kepada para nabinya, yakni malaikat Jibril. Dan seterusnya, termasuk malaikat Israel yang mencabut nyawa, malaikat Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, di antara itu setiap kali Allah kasih tugas, itu setan-setan itu mengintip dengar. Ya. Jadi seandainya di kerajaannya Allah ini, jika para pasukan hendak diberangkatkan Allah untuk melaksanakan sesuai dengan tupoksi, tugas pokok fungsi masing-masing, itu setan itu mencuri dengar. Perlunya apa? Perlunya setan ingin mendengar apa yang akan Allah sampaikan, apa kalau tugas pada para malaikat, lalu nanti diselewengkan beritanya gitu loh. Misalnya malaikat Israel dikasih tugas Allah untuk nyabut nyawa seseorang. Nanti kadang setan itu nyuri dengar, lalu kemudian disampaikan ke dukun-dukun itu. Makanya dukun-dukun itu kadang nebak-nebak tuh, kamu sebentar lagi mati gitu. Kadang ada benarnya, kadang ada ndaknya. Gitu loh. Makanya ada para tukang nujum, tukang ahli apa? Ahli apa? Ahli ramal. Oh, kadang siapa? Royko itu yang ada di TV itu. Sama ya percaya aja siapa? Rocky, Ricor, Siso, siapa itu namanya? Ya kayak gitu. Kenapa? La yasma'una. Sebenarnya setan tidak bisa mendengar, tidak bisa karena sudah ada memang. Tetapi lalu mereka juga kenapa? Karena dilempari la yuqdhafuna min kulli janib. Mereka dilempari dengan senjata-senjatanya para malaikat. Ya. Dukhuran walahum adzabu wasib, untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat adab yang selamanya. Tetapi ada illa man khatifal khadfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tapi ada beberapa setan yang kemudian sempat mencuri dengar. Itu pun ini pertama kita bicara tentang yang sempat mencuri dengar ya. Nah, ini yang kemudian dijadikan bahan untuk menyelewengkan faham manusia. Misalnya dia mencuri dengar dari malaikat Jibril tentang wahyu yang akan diturunkan kepada para nabi.
Nah, itu yang kemudian dicuri dengar lalu diselewengkan, disampaikan kepada umat itu diselewengkan. Gitu. Makanya di dalam beberapa ayat itu ada begini, Muhammad, kata Allah, Muhammad nanti orang akan bertanya kepadamu. Gitu loh. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain misalnya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Mereka akan yas'alunaka, wahai Muhammad akan bertanya kepadamu tentang aku. Maka jawablah begini, gitu. Itu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika nanti umatku atau hambaku bertanya tentang aku, nanti jawablah ini. Karena apa? Ada sebagian yang sudah dicuri dengar dan itu yang dijadikan oleh umat untuk justru membantah Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, yang kedua, misalnya mereka mencuri dengar dari malaikat Mikail. Nah, malaikat Mikail ini malaikat yang paling sampean senengi. Malaikat Mikail ini, sampean paling seneng malaikat Mikail dari seluruh malaikat 10 yang paling sampean senengi malaikat Mikail, jelas itu. Gak ada yang suka malaikat Israel, benci sama itu. Padahal itu malaikat Allah semua. Sampean aja pilih kasih. Malaikat Mikail ini pembawa rezeki. Ya Allah. Pokoknya saya ngibaratkan ya, kalau misalnya sampean punya rumah itu, yang sampean harapkan ngetuk pintu itu siapa? Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar Nakir, Raqib Atid atau Malik Ridwan? Ridwan itu penjaga surga, tapi yang sampean senengi ya tetap Mikail. Oh iya, sampean itu gak seneng swarga sampean itu. Enggak. Cuma ngomongnya aja di depan saya seneng surga, enggak, sama itu seneng Mikail. Loh, bahkan yang pembawa rizki pun itu kalau dicuri dengar sama setan gitu loh. Nah, dicuri dengar sama setan inilah yang kemudian disampaikan kepada orang-orang yang sok dukun, sok itu untuk menebak-nebak rezeki seseorang. Makanya sampean kalau ke dukun, kalau disuruh gini, disuruh gitu, itu ya itu dapatnya adalah dari para setan-setan yang mencuri dengar tadi. Sebenarnya mereka tidak bisa curi dengar, cuma mereka menduga-duga itu. Jadi ada dalam hadis diterangkan dalam salah satu kitab itu, setan itu hanya mendengar, ada gerubuk-gerubuk apa itu, ada suara apa itu, misalnya gitu. Karena mereka nggak bisa, mereka hanya melihat atau mendengar dari kejauhan. Sehingga apa yang disampaikan Allah kepada malaikat itu sampai di telinga setan, bahkan yang seolah mendengar sekalipun, itu hanyalah sesuatu yang sifatnya samar-samar, sifatnya tidak jelas. Nah, makanya dalam surat Ali Imran itu dijelaskan, di dalam Al-Quran itu ayatnya semuanya muhkamat, jelas terang, mana hak, mana batal itu jelas. Sebagian saja ada yang sifatnya mutasyabih atau meragukan, belum jelas. Nah, kebanyakan orang yang fi qulubihim maradun, yang ada di dalam hatinya penyakit nifak dan sebagainya, itu ibtigha'a ta'wilihi. Mereka selalu mencari-cari takwilnya. Jadi mencari takwil dan mencari perpecahan itu. Padahal kebanyakan muhkamat, tapi justru senang sama yang samar-samar. Maka sekarang kita bisa lihat para pemuka agama yang suka dengan hal-hal yang sifatnya tidak jelas, yang sifatnya tidak jelas akar dasarnya, yang sifatnya tidak jelas dalil dan tuntunannya. Nah, ini mencuri dengar, hasil dari mencuri dengar, semuanya serba samar, padahal sesungguhnya semuanya telah jelas dan benar dari Allah, ya. Maka bagi yang mencuri dengar pun fa'addahu shihabun faqib, gitu kan, illa man khatifal khadfata fa'addahu shihabun faqib. Bahkan yang telah mendengar pun dilempar sama atau dikejar sama bintang yang menyala. Teman tahu meteor itu ya, meteor itu kan bintang yang planet yang terbakar ketika akan nyampe bumi karena bergesekan dengan lapisan atmosfer. Itulah kalau dari sisi ilmu astronomi.
bahwa itu meteor atau benda langit yang akan menuju bumi, dan karena bergesekan dengan atmosfer lalu kemudian dia terbakar sampai ke bumi sehingga menimbulkan nyala api seperti bintang lempar. Tapi ada bintang-bintang yang terlempar jauh dari sana, dari atmosfer. Memang mereka kayak bintang. Nah, yang kita lihat itu bisa jadi itu sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Setan dilempar tuh pakai bintang yang menyala, syihabun saqib. Ya. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Maka tanyakan kepada orang-orang Mekah itu yang tidak percaya sama Allah itu, tidak percaya sama hari kebangkitan itu. Kalau Allah menciptakan bintang yang dilempar ke setan, kalau Allah menciptakan para malaikat yang sebegitu besar saja mampu, kok mereka tidak percaya kalau mereka akan dibangkitkan? Maka tanyakan kepada mereka, apakah penciptaan mereka itu lebih sulit daripada penciptaan hal-hal yang jauh lebih besar daripada mereka yang sudah kami ciptakan lebih dulu itu? Padahal mereka, inna khalaqnahum min tinil lazib. Kami hanya menciptakan manusia itu dari tanah liat. Ya. Di Nabi Adam dulu itu hanya diciptakan dari tanah liat, sesuatu yang simpel banget. Ya, seolah simpel di mata kita ya. Artinya dibandingkan dengan penciptaan yang gunung, semua tuh. Nah, manusia kayak gini-gini. Makanya apa maunya mereka? Kalau kita memahami menjadi orang-orang yang selalu percaya hal-hal kesan kita itu hal-hal gaib dulu. Jadi kalau saya diajak bicara terus itu loh, Quran itu gaib. Namun jangan terbawa kepada pemahaman seolah hidup dunia ini kebenaran dan sebagainya hanya diukur dari hal yang bisa diraba dan dirasakan. Keliru. Kita ini alladzina yu'minu bil ghaibi. Orang beriman itu percaya terhadap hal yang jangan terbawa sama yang materialisme yang hanya melihat materi yang bisa diraba, rasa dan lihat oleh panca indera sebagai bisa diukur. Nah, jadi kalau dalam ilmu fisik ada apa yang ontologi dan aksiologi. Ilmu juga begitu, untuk mengukur kebenaran itu tidak hanya dilihat dari sesuatu yang tampak, tapi filosofi hakikat perlu dilihat. Enggak, silakan ditanyakan. Ini ngantuk semua atau dengar semua dari tadi ini? Ngantuk. Yang di depan saya aja ngantuk, apalagi di balik layar. Bagus. Apa ya? Silakan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa Mas Bayu? Mau izin tanya, dengan kata-kata mencuri dengar, kata-kata mencuri itu apa? Itu berdosa Gus, ngapunten. Kadang kan kita tanpa sengaja mencuri mencuri kajian, mencuri pembicaraan. Mungkin kalau niatnya ingin mencari ilmu, dengar kajian orang apa juga. Nggak jelas pertanyaannya, Pak Yo. Iya. Ya, asisten deh. Bantu jelasin aja Gus. Pertanyaannya nggak jelas tadi. Mungkin asistennya yang bisa nyampaikan. Kan tadi dijelaskan tentang istilah mencuri dengar. Nah, apakah
semua mencuri itu berdosa. Artinya apa? Mencuri yang dimaksudkan Pak Wahyu ini, seandainya ada kajian di tempat lain, kita berusaha untuk mendengarkan, tapi sebenarnya kita tidak diundang di sana, itu kan dalam kategori mencuri, Gus. Matur suwun. Itu kayaknya. Kalau kajiannya itu sifatnya publik, itu memang harusnya itu izin kepada semua orang di dalam maupun di ruangan itu untuk lihat. Tapi kalau sifatnya kayak gitu, sampean ya tidak sedang mencuri dengar lah. Dan pendengaran itu bukan sesuatu yang mencuri dihukumi dengan curi seperti mencuri barang ya. Kalau ada sesuatu yang sifatnya memang dirahasiakan, ada satu keluarga atau satu kelompok yang memang dia sudah ngunci ruangan hanya untuk konsumsi orang dalam, lalu kita nguping-nguping, nah dosanya itu dosa nguping, bukan dosa mencuri seperti mencuri barang begitu ya. Yang kedua, tapi kalau kayak pengajian-pengajian yang sifatnya publik, memang disiarkan lewat speaker atau apa, lalu kita mendengarkan, ya tidak masalah. Karena ketika kita memang perlu menambah wawasan kita itu dalam arti gini, bahkan seandainya kita berperang sekalipun, berperang ya dengan kelompok dari penjajah Belanda misalnya, terus strategi mereka atau pemahaman mereka ya perlu kita tahu juga itu. Nah, jadi kalaupun kita mendengar itu ya sekedar bahwa oh begitu tuh maksudnya, sehingga kita bisa menata materi perjuangan kita untuk menyadarkan mereka itu, untuk memberi masukan kepada mereka. Tidak masalah ya. Tuh, asalkan kita memang sudah punya frame dan prinsip sendiri sehingga tidak gampang terpengaruh. Jadi kalau kayak gitu is oke. Ini beda dengan setan tadi ya. Setan itu kan memang tujuannya jelek. Tujuannya tadi itu untuk memberi asupan dan masukan yang salah kepada manusia. Ini loh dari Tuhan. Makanya gini dulu ya, dengerin ya. Makanya dalam beberapa ayat itu juga dijelaskan bahwa coba saja nanti Muhammad, mereka akan mengatakan ini dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Ini firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan. Nah, itu ada dalam beberapa ayat dan sudah kita bahas juga kemarin. Jadi kenapa agama-agama di muka bumi ini bisa menyimpang jauh dari apa yang asli dulu dibawa oleh para nabinya? Ya karena para pengikutnya, para ulama, para pemuka agama, para ustadz Yahudi, ustadz Nasrani, ya, saya sampai bilang ustadz itu kan artinya para pengajar ya. Bukan kok kemudian mengatakan ustadz sekarang itu Yahudi Nasrani, bukan begitu. Maksudnya zaman dulu kan para pengajar-pengajarnya nggak tahu disebut rabi atau pendeta atau pastor, priest, kalau sekarang ulama dan sebagainya. Itu setelah nabinya wafat, itu seringkali menafsirkan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Taurat, ayat-ayat Injil, Zabur dan seterusnya sesuai dengan maunya sendiri, kepentingannya sendiri. Situlah setan masuk membawa hasil curi dengarnya tadi, sehingga kemudian bercampur aduk mana hak mana batal. Itu yang disebut dalam Al-Quran watal bisul haqqa bil batil, dan kamu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batal. Nah ini yang harus kita waspadai di lingkungan hidup kita tuh ya. Apa? Karena sekarang pun banyak di kalangan umat Islam ini yang katanya ini ibadah padahal sebenarnya bukan ibadah, yang katanya ini sebenarnya tuntunan Nabi padahal sebenarnya bukan tuntunan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan ini hadis padahal itu bukan hadis. Karena tingkatannya selain hadis kemudian ada qaul atau ada lanjut selanjutnya, padahal bukan kadang gitu. Kayak kita memahami tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, itu kan kayak hadis padahal selama ini kita tidak ada hadis begitu. Nah, kadang kita dicekuk itu seperti itu. Jadi hal yang sifatnya bahkan simpel sekalipun seringkali harus hati-hati ya. Rasa itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut besok. Meskipun saya di perjalanan bisa itu insya Allah, tapi mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan
tetap semangat. Kemudian meminta kepada Allah perlindungan agar kita diselamatkan dunia akhirat kita. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Rabbana amana faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana waj'alna minal mu'minin wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil wa lil lana ziyadatan wa nafri wa lana sabra wa sabila wa kama sabara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.